Hari ini, mari kita meluangkan waktu untuk menyelidiki firman Tuhan. Judul khotbah hari ini adalah Bunyi Sangkakala dari Nubuat. Mari kita meluangkan waktu untuk belajar firman Tuhan. Di dalam Alkitab, diberikan nubuat-nubuat tentang zaman ini dan tentang gereja Tuhan. Dan juga ada nubuat bahwa Injil kita akan membuat kita tiba di kerajaan surga dengan suatu proses. Selama kita membaca Alkitab dan belajar nubuat-nubuat yang mengatakan segala jalan yang harus kita tempuh, kita bisa menemukan rencana dan kehendak Tuhan yang luar biasa. Kalau begitu, mengapa Bapa sudah berkata, tentara harus bergerak oleh karena bunyi sangkakala, dan orang-orang dalam iman harus bergerak oleh karena bunyi dari nubuat? Kita perlu berpikir tentang ini. Kita sedang menjalani bagian dari nubuat apa, dan apakah yang harus kita lakukan pada zaman ini? Virus corona muncul dan menyebar, dan beragam bencana cuaca terjadi sekarang. Apakah kita harus berdiam saja sekarang? Ataukah harus melakukan sesuatu? Apakah yang sesungguhnya Alkitab perintahkan bagi kita yang hidup pada zaman ini? Apakah tugas yang diberikan pada kita? Kita semua harus memeriksa dengan teliti masalah ini. Dan pada zaman ini, sebagai umat surgawi yang akan pergi ke surga yang kekal, semua peraturan-peraturan dan hukum-hukum harus kita taati. Kita semua harus belajar dan mempraktekkan kegiatan-kegiatan keagamaan yang harus kita ikuti. Pesan apa yang ditinggalkan Tuhan bagi orang-orang yang hidup pada zaman Roh Kudus? Mari kita baca Markus pasal 16. Pasal 16 ayat 15 kita baca. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Untuk menuntun semua umat di bumi ke jalan keselamatan, Tuhan telah mengubah nama pada setiap zaman. Zaman Bapa, zaman Anak, dan zaman Roh Kudus. Oleh karena itu, kita telah menegaskan bahwa penjelasan tentang zaman Roh Kudus pada zaman akhir ini, di mana kita diselamatkan di bawah nama dari nama baru Kristus Ansamong dan ajaran-ajaran Alkitab. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Alkitab bernubuat bahwa hukuman dosa karena ketidakpercayaan pasti akan mengikuti. Sampai kemana Injil yang kita percaya pada zaman Roh Kudus akan disampaikan? Apakah itu akan berhenti diberitakan sampai kepada suatu bangsa atau akan diberitakan sampai akhir? Mari kita dengar bunyi sangkakala dari nubuat melalui Roma pasal 10. Mari kita baca ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Mereka tidak percaya, bukan karena firman Tuhan tidak diberikan kepada mereka. Firman Tuhan sudah diberitakan sampai ke ujung bumi. Menurut nubuat, Injil ini tidak akan berhenti pada suatu tempat, tetapi akan diberitakan sampai kemana. Ada firman, perkataan mereka sampai ke ujung bumi, dengan arti bahwa firman Tuhan bisa diterima di seluruh dunia dan diberitakan kemana-mana. Tuhan telah menakdirkan perkataannya diberitakan sampai ke ujung bumi. Menurut nubuat, Injil kita akan diberitakan sampai ke ujung bumi.
Inilah tugas Injil kita menurut nubuat Alkitab. Lalu, apakah yang harus terjadi sesuai firman dari nubuat ini? Semuanya harus terjadi. Akhir-akhir ini, akibat COVID-19, kita tidak bebas bertemu tetangga kita, sanak saudara kita, dan keluarga kita karena rasa takut. Kita sedang hidup pada zaman ini. Virus corona memisahkan manusia dari yang lainnya sekarang. Di banyak negara masih berlaku kebijakan pembatasan lalu lintas dan penduduknya tidak boleh keluar rumah. Pemerintah Korea sangat pandai mencegah COVID-19. Maka, kita bebas keluar masuk dan pergi kemana-mana. Tetapi banyak negara tidak begitu sekarang. Namun demikian, tidak ada ayat di dalam Alkitab di mana Tuhan berfirman, karena corona, Injil tidak diberitakan. Bagaimana penginjilan pada situasi seperti ini? Tetap terbuka untuk menyelamatkan semua manusia di dunia. Kalau begitu, Injil seperti apakah yang diberitakan untuk disebarkan ke seluruh dunia? Mari kita melihat di Matius pasal 28 untuk melihat nubuatan tugas pemberitaan Injil akan diberikan kepada siapa. Pasal 28 ayat 18 kita baca. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Injil kita diberikan Tuhan yang mempunyai segala kuasa di surga dan di bumi kepada kita. Jadi kita tidak boleh hanya memfokuskan fenomena jasmani, tetapi harus memandang nubuat-nubuat Tuhan, supaya kita bisa mengetahui apa yang disuruh kepada kita melalui nubuat tentang zaman ini. Ayat 19 kita baca, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Kita perlu mencari tahu nubuat ini diberikan kepada orang yang tinggal pada zaman apa. Apakah ini diberikan kepada orang-orang kudus pada masa gereja awal, ataukah pada waktu perjanjian lama? Tidak. Tidak ada zaman di mana kita bisa membaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus selain daripada zaman Roh Kudus ini. Apa yang sudah dipercayakan kepada orang-orang di zaman Roh Kudus? "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Ada banyak peraturan, ketetapan, dan hukum Tuhan yang harus kita taati. Kalau kita mengajarkan semua ini kepada semua bangsa, apa yang dilakukan Tuhan? "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Janji Tuhan dan nubuatnya. Kita perlu meyakini bahwa semuanya akan terjadi seperti yang sudah dijanjikan Tuhan dan dinubuatkannya. Jika kita melakukan janji dan nubuatnya dengan percaya. Jika begitu, seberapa besar kita bisa mempercayai nubuat-nubuat di dalam Alkitab? Mari kita baca 2 Petrus pasal 1 ayat 19. "Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu." Di versi lain diterjemahkan, "Dan kami memperoleh perkataan nubuat yang lebih teguh." Lalu Alkitab memberitahukan kepada kita, nubuat-nubuat yang ada di dalam Alkitab harus digenapi sepenuhnya. Mari kita baca Matius pasal 26 ayat 51. "Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, 'Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu,
bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Murid-murid lain sudah melarikan diri karena takut keadaan itu. Pada waktu itu, Petrus mau melindungi Yesus dengan menghunus pedangnya dari mereka yang mencoba menangkap Yesus, lalu meletakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga seorang hamba yang bernama Malkus. Yesus menghentikan Petrus. Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Apakah menurutmu aku tidak bisa menghentikan mereka menangkap aku? Kau sangka bahwa aku tidak berkuasa untuk itu? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Siapakah yang akan menjadi domba korban bakaran untuk penghapus dosa, dan siapakah yang akan menggenapi nubuat tentang domba Paskah? Aku datang untuk menyelamatkan semua umat manusia. Untuk itu, aku harus menanggung dosa-dosa mereka dan menjadi korban penghapus dosa. Itulah nubuat di dalam Alkitab, bukan? Mereka tidak datang menangkap aku selama 3 tahun sampai sejauh ini. Namun mengapa mereka tiba-tiba datang hari ini? Yesus sangat menghargai iman dan tekad Petrus yang berusaha melindungi Yesus. Tetapi Yesus berkata kepadanya bahwa mereka melakukan semuanya untuk menangkap dia, bukan karena keinginan mereka, tetapi karena nubuat Alkitab bahwa harus terjadi demikian. Lalu Yesus menyuruh Petrus untuk memasukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Dan dia berkata begini di ayat 55. Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di Bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semuanya ini terjadi supaya genap yang ada tertulis di dalam kitab nabi-nabi." Tertulis di kitab nabi-nabi artinya Yesus berkata supaya genap semua nubuat yang tertulis di dalam Alkitab. Sudah banyak kesempatan bagimu untuk menangkap aku, bukan? Tetapi kamu tidak menangkap aku sampai sekarang. Dan karena tiba waktunya untuk menggenapi nubuat itu, kamu datang menangkap aku menurut nubuat, bahwa aku harus menjadi korban penghapus dosa, bukan? Yesus menyerahkan dirinya tanpa berkata apa-apa. Bukankah Yesus cukup berkuasa untuk menghentikan dan mengalahkan mereka yang dengan hati ganas mencoba untuk menangkap Yesus? Namun demikian, tindakan orang-orang ini, keadaan pada saat itu, dan mereka ditempatkan pada posisi ini, sudah dinubuatkan di dalam Alkitab bahwa ini akan terjadi, dan itu tulisan nabi-nabi. Yesus sudah mengajar kita bahwa tidak seorang pun bisa menghindari nubuat. Jadi, mari kita lihat pada zaman di mana kita hidup sekarang. Kita telah membaca nubuat tentang kita yang tertulis di dalam Matius pasal 28 dan Markus pasal 16. Tuhan sudah datang ke bumi ini untuk menyelamatkan manusia. Injil adalah suatu kabar untuk keselamatan manusia. Injil itu akan diberitakan di seluruh dunia, di Samaria sampai ke ujung bumi. Nubuat ini sudah ditulis. Hal ini benar-benar akan terjadi. Namun sekarang karena virus corona, kita tidak bisa bertemu dengan yang lainnya. Meskipun begitu, kita bisa bertemu dan bisa menginjil secara online. Menurut pikiran kita, pemberitaan Injil harus dijalankan dengan kita membawa tas dan pergi ke sana ke sini. Tetapi Tuhan sudah membuat sistem online untuk keselamatan, sehingga kita bisa menginjil sampai ke kamar-kamar. Itu adalah penginjilan tanpa tatap muka. Di sisi lain, kita bisa berpikir bahwa Tuhan membuka jalan untuk menyelamatkan seluruh dunia dan memberi alasan kepada kita semua untuk kita menginjil secara online. Sekarang, kita belajar pemberitahuan kebenaran secara online dan menginjil dengan online, seperti menghubungi sanak keluarga atau teman dan berkata, "Apa kabar?
Tidak ada masalah karena pandemi. Tuhan yang kupercayai sudah berjanji untuk melindungi kita dari malapetaka dengan Paskah. Bolehkah dengar janji Tuhan dan ajarannya tentang kebenaran yang berharga ini? Dengan demikian, anggota kita sedang memberitakan Injil melalui panggilan video. Injil kita ditakdirkan untuk diberitakan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita berpartisipasi dalam penginjilan ini. Adakah kegirangan yang lebih besar daripada ini? Mari kita baca Daniel pasal 12. Ayat 1 kita baca. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan materaikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Berkat apa yang diberikan kepada orang yang menuntun banyak orang kepada kebenaran? Tuhan memberkati mereka sehingga mereka bercahaya untuk selama-lamanya. Sebuah tugas diberikan Tuhan kepada kita pada zaman ini melalui nubuat. Walaupun seseorang merintangi dan menghalangi kabar ini untuk diberitakan, ini pasti akan diberitakan di seluruh dunia. Perihal terima atau tidak terima kabar ini adalah tugas setiap orang. Tetapi kabar Injil yang sedang kita beritakan akan disampaikan ke seluruh dunia dan kepada semua bangsa di bumi, seperti yang telah dinubuatkan. Jadi, sama seperti nubuat di dalam Daniel pasal 12, kita harus menuntun banyak orang kepada kebenaran dan menerima berkat besar dari Tuhan, bukan? Dia menunjukkan nubuatan yang pasti, tetapi jika kita tidak percaya pada nubuatan itu, kita sama sekali tidak bisa mengambil bagian dalam jalan ini. Mari kita baca nubuat dari 2 Timotius pasal 4. Ayat 1. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus, yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu, demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Firman ini diberikan kepada orang yang tinggal pada zaman apa? Memang firman ini diberikan kepada orang-orang kudus gereja awal pada waktu kedatangan Yesus pertama. Tetapi menurut perkataan nubuat di Matius pasal 28 dan Markus pasal 16, ketika dia berkata, pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil ke seluruh bangsa, itu akan terjadi pada zaman Roh Kudus. Oleh karena itu, pada zaman Roh Kudus ini, Tuhan membuat masyarakat berkembang pesat dalam jangka pendek. Dunia yang diam ribuan tahun dan miliaran tahun lamanya, tiba-tiba mulai berevolusi secara ekstrim. Hal-hal yang menakjubkan sedang terjadi di bidang sains, pengetahuan, dan budaya yang tidak bisa dibandingkan dengan generasi lainnya. Tuhan sudah memberikan kemampuan luar biasa bagi mereka yang hidup pada zaman Roh Kudus. Komputer yang kita gunakan sekarang pun dibuat pada zaman kita. Hal itu tidak bisa dibayangkan oleh orang-orang pada zaman dulu. Kita juga menemukan hal-hal yang nyaman seperti pesawat. Di masa lalu, satu-satunya cara untuk melaju cepat adalah dengan menggunakan kuda ataupun dengan kereta kuda. Namun sekarang, kendaraan yang sangat cepat, seperti pesawat, sudah dibuat. Tuhan membuat suatu sistem perjalanan yang memungkinkan ke Samaria sampai ke ujung bumi hanya dalam beberapa hari. Apa yang ingin saya sampaikan adalah ini. Kita harus bergerak sesuai dengan bunyi sangkakala dari nubuat.
Tuhan sedang meniup sangkakala untuk maju, tapi beberapa tidak bertahan untuk sementara. Tuhan sudah memberikan janji keselamatan kepada kita melalui Alkitab dengan berkata, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Tetapi kalau kita gagal di tengah jalan, berhenti karena lelah dan pergi ke jalan lain, karena tidak percaya janji itu, kita tidak mungkin menikmati kerajaan surga yang sudah disebutkan di dalam Alkitab. Pada zaman ini, Tuhan memberikan kepada kita karunia keselamatan serta sukacita yang berasal dari pekerjaan yang menyelamatkan orang lain. Banyak negara tidak bebas mengadakan pertemuan di Sion kira-kira 7 bulan lamanya karena virus corona yang menyebar kuat. Ada yang mengurangi pembatasan sedikit demi sedikit. Tetapi ada juga negara-negara di Amerika Tengah dan Selatan dan India yang lebih parah situasinya dan tidak ada kebebasan sekarang. Bahkan di dalam keadaan buruk itu, para pekerja Injil baru dibesarkan dan Injil terus-menerus diberitakan karena kita percaya nubuat bahwa firman Tuhan akan diberitakan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dulunya, kita memberitakan Injil muka ke muka. Tetapi sekarang, kita menginjil kepada semua kenalan kita secara online atau dengan panggilan video. Saya mendapat berita bahwa banyak buah dihasilkan dengan cara demikian. Mari kita lihat satu perkataan nubuat lagi di Wahyu pasal 22. Ayat 10 kita baca. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Seperti firman ini, baik COVID-19 tersebar atau tidak, orang yang berbuat jahat, terus berbuat jahat. Dan orang yang benar, terus berbuat kebenaran. Dan orang yang giat memberitakan, terus giat memberitakan. Baik ada rintangan atau tidak ada, mereka tidak berdalih dengan rintangan itu. Rintangan tidak bisa menjadi alasan. Kuasa nubuat lebih kuat daripada segala alasan. Nubuat bisa mengalahkan semua rintangan itu. Walaupun orang Israel keluar dari Mesir, mereka dipengaruhi oleh keadaan sehari-hari dengan jalan ini dan itu, karena mereka tidak memiliki tujuan untuk memasuki tanah Kanaan. Mereka goyah karena dikatakan bahwa tidak ada makanan dan air. Tuhan tidak memberikan daging kepada kami. Ketika kami masih di Mesir, kami bisa makan sup dari kuali berisi daging sampai kenyang. Iman mereka goyang-goyang karena perkataan yang seperti itu. Tapi orang yang memiliki tujuan ke kanan tidak dipengaruhi oleh itu. Mereka tepat menuju ke arah yang sudah ditunjukkan Tuhan dan dijanjikannya melalui nubuat. Sedangkan orang yang tidak memiliki tujuan selalu pergi ke kanan dan ke kiri. Mari kita baca Wahyu pasal 22 ayat 11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Tuhan memberikan berkat kepada setiap orang menurut perbuatannya. Apakah yang harus kulakukan? Aku tidak bisa melakukan apapun karena virus corona. Ada orang yang lebih banyak bekerja karena virus corona. Itu hanya dikarenakan perbedaan pikiran. Saya pernah menceritakan suatu cerita ini. Dari perusahaan Nike pernah mengutus 2 orang pegawainya ke Afrika untuk mencari tahu bagaimana caranya untuk menjual sepatu kepada penduduk di sana. 2 orang melapor. Satunya berkata, ampun,
Banyak orang di Afrika tidak mengenakan sepatu. Kalau kita coba menjual sepatu di sana, kita pasti akan mendapatkan kerugian yang besar. Mungkin perusahaan ini akan bangkrut. Namun laporan dari seorang lainnya berbeda. Afrika itu sangat luas, pasarnya tidak ada akhir. Penduduk di sana tidak mengenakan sepatu. Jika mereka merasakan aman dalam mengenakan sepatu, mereka akan ingin punya sepatu. Pikirannya berbeda. Lalu perusahaan naik, menyetujui laporan dari siapa? Perusahaan itu menyetujui orang yang melaporkan bahwa bisa menjual sepatu di sana. Jadi awalnya, mereka memberikan sepatu gratis kepada penduduk Afrika untuk mencobanya. Mereka merasa lebih nyaman dan baik memakai sepatu daripada tidak memakainya. Sesudah sepatu mereka rusak, mereka tidak bisa nyaman lagi berjalan tanpa sepatu. Lalu, mereka mencari sepatu dan mengerti pentingnya pemakaian sepatu sedikit demi sedikit. Dengan cara ini, perusahaan Nike sudah menjual banyak sepatu di Afrika. Saudara-saudari, kalau kita ragu-ragu dan berhenti memberitakan Injil karena sebuah rintangan yang bernama virus corona, kuasa Roh Kudus tidak bekerja bagi kita. Tentara bergerak oleh karena bunyi sangkakala, dan kita orang-orang di dalam iman harus bergerak karena bunyi dari nubuat. Sekarang, sangkakala nubuat berbunyi, bangkitlah dan jadilah terang. Kita tidak boleh hanya berdiam ketika mendengar bunyi sangkakala nubuat itu. Memang kita harus diam ketika terdengar bunyi, diamlah. Tetapi ketika berbunyi, bangkitlah dan jadilah terang. Kita harus bergerak sesuai dengan bunyi tersebut. Lihat bagaimana prajurit-prajurit Gideon sudah mendapat kemenangan. Mereka sementara diam, disuruh untuk menyembunyikan suluh di dalam buyung. Tetapi ketika mereka disuruh untuk memecahkan buyung itu dan menyalakan suluh, mereka semua melakukannya seperti perkataan itu, bukan? Tangan kita tidak boleh menjadi lemah lesu karena virus corona. Mari kita perhatikan kehendak Tuhan yang menggenapi nubuat dalam keadaan ini. Tuhan sudah memberikan banyak peralatan yang baik kepada kita, bukan? Sudah diberikan komputer dan ponsel. Walaupun kita tidak langsung menginjil dari muka ke muka, kita bisa menginjil dengan cara lain, sesuai bunyi sangkakala dari nubuat. Ada nubuat Tuhan, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Injil ini akan diberitakan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Melalui ungkapan di dalam Alkitab, perkataan mereka dari Injil sampai ke seluruh dunia. Kita cukup tahu, Tuhan sudah membuka jalan-jalan penginjilan untuk menggenapi segalanya. Saya meminta Anda semua memiliki iman untuk menuntun banyak orang kepada kebenaran. Saya menutup khotbah ini. Terima kasih.